halaman 18 baris ke-18 dari atas, hampir tengah-tengah di ujung kanan. Fa in kunta min ahlil haqqi, baris ke-18 atau hampir pertengahan. Di sebelah kanan tuh di ujung fa in kunta min ahlil haqqi. Udah ketemu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, para asatidz wabil khusus Al-Ustadz Mahfud, Al-Ustadz Dayat, dan juga yang lain asatidz, ustazat, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu luar biasa menjadi orang yang beriman. Pagi-pagi segar kita sholat subuh, kita lanjutkan dengan taklim. Ini merupakan amal-amal kebajikan yang akan mengantarkan kita untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan masalah yang termaktub di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, dan kita sudah sampai halaman 18 baris yang ke-18 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashadaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa in kunta min ahlil haqqi faqtadi bihim. Fa in kunta, maka jika anda adalah min ahlil haqqi, dari ahli kebenaran, yakni yang mempunyai paham ahlus sunnah wal jamaah. Faqtadi bihim, maka ikutilah mereka. Ikuti siapa mereka? Yakni mengikuti ahlul haq min amalis salafis salih wal khalaf, min amalis salafi wal khalaf min ahlil haq, yakni dari ulama-ulama perbuatan ulama salaf, ulama pada zaman Rasul, para sahabat, dan ulama kholaf, ulama yang berikutnya, tabi'in dan tabi'in dan selanjutnya. Ikuti mereka karena mereka termasuk ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Faqtadi bihim wasluk sabilahum, dan tempuhlah jalan mereka, lalui jalan mereka. Wa illa, dan kalau tidak, faqad sami'ta, maka sungguh engkau telah mendengar ma qalahu Allah Ta'ala, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, lil muttabi'ina, bagi orang yang mengikuti, ghairi sabilil mu'minin, selain dari jalan orang-orang yang beriman. Perhatikan nih firman Allah, orang yang
mengikuti bukan jalan orang yang beriman. Wasma'hul ana, maka dengarlah sekarang. Kita baca. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa may yushakikir rasul, dan siapa saja yang menentang Rasul, melawan, mukhalafatur Rasul, tidak bersesuaian dengan Nabi, tidak mengikuti Nabi, menentang. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi' ghaira ya. Wa yattabi, dan dia mengikuti ghayra sabilil mu'minin, bukan jalan orang yang beriman. Siapa saja yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk, dan siapa saja yang mengikuti selain jalan yang ditempuh oleh orang beriman, nuwallihi, niscaya kami kata Allah akan palingkan, ma tawalla, apa yang dia kuasai, wa nuslihi, dan kami akan masukkannya jahannama, yakni neraka jahanam, wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini berkaitan dengan kita harus mengikuti ahlul haq. Kalau tidak, itu bukan sabilul mukminin. Ini pula dalil yang dijadikan landasan oleh orang-orang Salafi Wahabi untuk juga menyebarkan paham mereka, sama di dalilnya. Karena kan mereka juga ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sih sebenarnya gitu kan. Kemudian begitu pula kita, maka dalilnya sama ya. Cuma barangkali mereka itu lebih khusus untuk kelompok mereka saja, sedangkan kelompok yang lain tidak ya. Cuma kelompok yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita juga berdasarkan Quran dan Sunnah, sama ya sebenarnya ya. Mereka itu lebih mengkhususkan orang-orang yang paham dalil dan menganggap bahwasanya yang tidak paham dalil udah bodoh aja, udah bid'ah aja, ahli bid'ah ya. Kalau kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dari guru-guru kita masukkan semua ya, bukan sekelompok-kelompok kita saja, bukan jamaah-jamaah kita saja, bukan jamaah kita Nahdien saja, tetapi jamaah juga yang ada di Indonesia, Muhammadiyah, versi semuanya masuk ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dulu kan kita masih, dan sampai sekarang barangkali di tanah Jawa itu menganggap bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma Nahdien, ya jangan ya. Muhammadiyah kagak dianggap Nahdien, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Muhammadiyah tidak dianggap, Persis tidak dianggap, padahal sama, karena akidahnya sama ya, mengikutinya sama, Nabi ya, para sahabat ya sama ya. Jadi akidahnya sama, dan gurunya satu dulu sama ya. Kiai Hasan Asy'ari, kemudian Ahmad Dahlan, itu berguru pada guru yang sama. Dan kitab-kitab dari saudara kita Muhammadiyah itu ada yang dulu sama, kitabnya sama ya, artinya pembahasannya. Cuma pendekatannya karena dia di perkotaan ya, dan memang masih banyak yang sifatnya hal-hal khurafat dan lain sebagainya berkaitan dengan masalah akidah, sehingga dia lebih menekankan kepada akidah. Kemudian kalau Nahdien itu kan di perkampungan gitu kan ya, yang udah biasa lingkungan masyarakat yang Islam ya. Sehingga ya artinya beda, dia punya jalan dalam dakwah dia juga sebenarnya ya. Jadi kalau masalah perbedaan secara teknis, dari dulu juga kita berbeda. Nahdien, Muhammadiyah, versis teknis saja secara khusus, tapi secara umum sama ya. Begitu pula kalau sekarang muncul banyak perbedaan dengan Salafi Wahabi, itu dari dulu juga memang perbedaan ada.
tetapi hakikatnya adalah sama, min ahlil haq insyaallah ya. Tapi kita enggak mengkhususkan tadi diri kita sajalah yang ahlu sunnah wal jamaah, yang lainnya tidak. Berarti kalau kita mengungkapkan hal seperti itu, diri kita saja yang ahlu sunnah wal jamaah, masyarakat kita, jamaah kita yang sama peribadatannya dengan kita, ini berarti kita sama saja ya menganggap orang yang di luar jamaah kita adalah ya termasuk min ahlin nar, ahli neraka. Karena yang selamat ahlu sunnah wal jamaah ya. Jadi kelompok yang selamat itu dari 73 kelompok, satu yang selamat kata Nabi masuk surga adalah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kalau kita menganggap orang bukan ahli sunnah wal jamaah, berarti kita menganggap bahwasanya dia min ahli nar, termasuk kan masuk neraka tuh. Orang kagak benar tuh, sesat dan menyesatkan gitu. Padahal kan kalau cuma kita saja, surga terlalu lega buat kita saja. Makanya di bagian awal kalau tidak salah dari An-Nasaidiniyah ini ya, pernah kita lewatkan bagian awal, bagian yang mana nanti ya. Ada dikemukakan ya, itu yang ahlu sunnah wal jamaah itu ciri besarnya itu adalah bahwa dia itu adalah pemahaman keislaman yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di dunia. Jadi mendunia dan digambarkan dengan apa namanya as-saudaul a'dham. Jadi hitam pekat yang besar yang paling banyak lah ya. Di Indonesia, Asia Tenggara tuh secara umum ahli sunnah wal jamaah, Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara, Jazirah Arab ya, Saudi, Irak, Mesir ya, kemudian Maghribi, Maroko ya, kemudian sebagian juga di Eropa itu Cekna ya, Rusia ya, itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebagian besar dan mereka termasuk adalah kelompok yang selamat. Nah, kalau memang Anda termasuk adalah ahlil haq, ikuti mereka dan tempuh jalan mereka. Dan lihat firman Allah nih, dengarkan, perhatikan lagi katanya ya, bahwasanya siapa saja yang menentang Rasulnya dan menempuh jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan ya mereka itu dan akan masuk ke dalam neraka, kami masukkan ke dalam neraka, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tsumma alam rahimakallahu, kemudian ketahuilah, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah, annahu bahwasanya la yajuzu, tidak boleh, wala yasihu, dan tidak sah, lil mu'mini, untuk orang yang beriman, ayya'taqida, untuk meyakini, fi nafsihi, di dalam dirinya, annahu bahwasanya, la haraja itu bukan kharaja ya, la haraja, tidaklah dosa, wala junaha, dan tidak apa-apa, alaihi, kepadanya, idza taraka wajiban, apabila dia meninggalkan yang wajib, au fa'ala muharraman, atau mengerjakan yang diharamkan, li'annal qadara, karena bahwasanya takdir ya, ghalibun lahu, telah lebih apa namanya, ghalibun itu lebih banyak mendominasi ya, takdir lah itu, karena takdir gitu alasannya, wasabiqun alaihi, kemudian itu sudah ketentuan yang sudah berlalu ya. Jadi jangan gara-gara kita meninggalkan hal-hal yang wajib kemudian mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan itu memang udah takdir saya begitu gitu. Ya. Takdir saya begitu, dan itu sudah tertulis, memang udah terdahulu dari dulu udah begitu ya. Sehingga ya saya berbuat seperti ini memang sudah takdir. Jadi mengandalkan, menyalahkan takdir, padahal Allah memberikan alternatif di dalam kehidupan. Makanya yang paling pokok di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh menyerahkan begitu saja, tetapi wajib berusaha, al-kasbu ya, berusaha untuk supaya kita terhindar dari neraka, terhindar dari buatan dosa, dan kemudian kita bergerak untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ya, ikhtiar namanya. Ya. Enggak boleh langsung kita ya memang udah begini, kalau udah catatannya begini, namanya kagak ada usaha, enggak ada ikhtiar. Udah pasrah ya.
Ini paham Qadariyah atau Jabariyah yang begitu. Seperti daun tertiup angin kemana aja ngikutin aja, ya, nggak bisa ya. Jadi nggak boleh seorang itu berkeyakinan kagak apa-apa, nggak dosa gitu kan. Kalau dia meninggalnya yang wajib ya. Dengan alasan memang takdir udah mendahuluinya. Tsumma idza sadara minhu fa'ala aw taraka la yardallahu bihi fa in ihtajja bil qadari ala iqamatil uzri li nafsihi wa huwa baqin alal ikhtiyari wat tamyizi faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Summa idza, kemudian apabila saudara muncul minhu darinya fi'lun nih bacanya nih. Fa in saudara summa idza saudara, maka apabila muncul minhu darinya fi'lun perbuatan au tarkun atau meninggalkan tidak melakukan la yardallahu bihi yang Allah tidak ridha dengannya, fa in ihtaja kalau dia beralasan bil qadari karena sudah takdir ala iqamatil uzri untuk dia tuh menegakkan hal-hal yang maklum kita uzur ya, itu udah udah ada alasan gitu li nafsihi terhadap dirinya wa huwa padahal dia itu bakin masih ada alal ikhtiyari untuk berikhtiar buat tamyizi dan membedakan faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh dia telah menanggung ya atau memperbuat kebohongan dan dosa yang jelas. Jadi nggak boleh tadi itu beralasan seperti itu ya. Kalau dia beralasan bahwasanya perbuatan yang dia lakukan, yang tidak dia lakukan dan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alasannya adalah takdir, padahal masih ada pilihan yang Allah berikan kepadanya untuk mengubah dirinya, ya maka itu satu kebohongan besar dan itu satu hal yang sifatnya dosa yang jelas-jelas dosa ya. Jadi intinya adalah kita harus berupaya. Masalah masuk surga atau masuk neraka bukan urusan kita, itu urusan Allah, hak wewenang Allah ya. Kita tidak tahu akhir perjalanan kehidupan kita, makanya karena kita tidak tahu kita harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan surga ya, sungguh-sungguh untuk terhindar dari neraka gitu. Jangan pasrah aja, ngikutin aja kemauan hawa nafsu kita ya. Itu adalah alasan-alasan yang memang dibisikkan oleh setan supaya kita tidak melakukan kebaikan dan kita terus-menerus dalam perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa qad khasyitu, kata pengarang, dan sungguh aku khawatir, aku takut antakuna hadhil baliyah ya, menjadi bala ini, musibah ini qad dabbat ila unasin, sungguh telah merata berjalan di tengah-tengah manusia minal mansubina, dari orang-orang yang menisbahkan, mengaitkan ilal ilmi, kepada ilmu, wassolihi, dan kepada ilmu dan soleh yang baik, fadlan terutama an ghairihim ya, dari selain mereka, min ammatil muslimin. Jadi kadang-kadang ya orang-orang yang dikhawatirkan oleh pengarang ini menimpa ya manusia, sebahagian manusia itu yang memang dia termasuk tahu berkaitan dengan masalah ilmu, kemudian ya beramal soleh, terutama adalah orang-orang yang awam, orang-orang muslim yang awam ya. Kadang-kadang orang berilmu tadi masih beralasan seperti itu. Itu kan kelompok-kelompok lain bukan tidak berilmu. Jabariyah, Qadariyah itu mereka berilmu dan mereka tahu ayat-ayat Al-Quran. Cuma pemahamannya itu dari awal ya memang sudah
mengandalkan bahwa takdir itu memang ketentuan Allah, kita tidak punya daya upaya untuk melakukan apa saja, sehingga apa yang mereka lakukan dikaitkan dengan masalah takdir. Jadi tidak ada pilihan, tidak ada ikhtiar buat mereka. Ya, udah begitu. Ya. Padahal mereka ahli ilmu. Makanya tadi terutama adalah terhadap orang-orang min ammatil muslimin. Ya. Dari sebahagian besar kaum muslimin, nggak boleh. Ya. Berpendapat seperti itu. Wa yakadu yadullu ala wujudi hadhil amri minhum, dan hampir-hampir menunjukkan keberadaan masalah ini dari mereka, annahu bahwasanya la yadhhar alaihim, tidaklah tampak terhadap mereka kathiru tawajjuin wa ta'allumin wa ta'assubin, kebanyakan rasa sakit atau ta'allumin juga sakit juga, wa ta'assubin dan sedih, indama yasduru pada saat muncul mim ba'dihim dari sebahagian mereka ma yulamu alaihi wa yudhammu bihi. Ya, mereka tidak mencela, ilamu itu sama, mencela, mencaci, mencerca. Wa yudhammu atau tidak dihina, tidak dicela, tidak direndahkan, tidak dianggap rendah. Bihi syar'an, dari segi syariat. Mereka menganggap biasa-biasa aja. Ya, pada saat mereka ya sakit, ya ta'alum, kemudian sedih, ya muncul, itu mereka mengembalikan semuanya itu adalah ya tadi. Tidak tampak pengembalian ya berkaitan dengan masalah syariat yang seharusnya, tapi justru sebaliknya tadi. Falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah, mukminun, orang mukmin, ahassu min nafsihi, atau mukminun ahassa min nafsihi, yang lebih merasakan, ahassu lebih merasakan min nafsi dari dirinya, bidzalika dengan hal yang tersebut. Wal yatakallaf, dan kemudian dia harus membebani nabyahu anha, meniadakan paham kayak tadi itu. Wal ya'lam, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah la ya'dzuruhu bil qadari, tidaklah memberikan uzur, tidaklah menerima alasan dengan ketentuan qadar itu tadi semuanya, karena udah takdir Allah begini saya begini, itu enggak, Allah tidak memberikan. Wala yaqbalu minhu, dan Allah tidak menerima al-ihtijaj alasan-alasan bihi, dengan hal tersebut, madama mukhtaran abadan, ya selama ya mukhtaron, dia adalah bisa memilih abadan, selama-lamanya. Fa idza sami'ta min ahadim minal muslimina, maka jika Anda mendengar dari salah seorang dari orang-orang Islam, hadhil hujjah as-saqitah, alasan yang lemah ini, ya, fazjurhu anha, maka hati-hati, ya, hati-hati alasan itu yang tidak boleh kepada orang yang beriman. Wa arifhu, dan kenalilah bi annallaha bi anna ismahu, karena sesungguhnya dosa fil ihtijaji, dari dengan beralasan tersebut, bil qada'i wal qadari, ya dengan qada dan qadar, ala tarkil awamir, karena meninggalkan perintah, wa fi'lal muharramat, dan melakukan perbuatan dosa haram, a'dhamu min ismihi ala nafsi tarki al lil wajibi wal fi'lil muharrami, ya, maka dia termasuk adalah yang lebih besar dari dosanya terhadap dia meninggalkan kewajiban dan melakukan yang haram. Jadi beralasan, ya saya ini begini, udah begini, memang saya ini malik ya, karena udah takdirnya maling dari sana, ya sehingga saya ya udahlah, saya terusin aja, ya. Nah ini alasan seperti ini
ya dosanya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perbuatan dosa yang dia lakukan dan meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban dosa tuh, nggak sholat, tidak puasa dosa, ya. Kemudian melakukan maksiat kan dosa tuh, gitu kan. Tetapi beralasan bahwasanya ini sudah ketentuan Allah pada diri saya begini, ya, ini adalah lebih besar lagi dosanya, ya, sumber dosa itu. Jadi dia tadi tidak melakukan kebaikan dan tidak meninggalkan keburukan karena alasan seperti itu. Sehingga tidak boleh ada di dalam diri kita, ya, kalau kita melakukan perbuatan buruk, ya, kita sandarkan tadi kepada takdir udah begitu. Atau kita tidak melakukan perbuatan kebaikan, kita sandarkan kepada takdir karena memang ya udah begitu Allah tentukan saya, ya, bukan orang yang soleh, ya, nggak bisa. Karena ada dia itu sebagai tadi disebutkan sebagai mukhtar, orang yang bisa memilih, ya. Ada jalan kebaikan, ya, apa namanya itu, wahadainahum najdain, kami berikan petunjuk dua jalan, ya. Jadi jalan kebaikan, ini jalan keburukan, ya, kalian tinggal milih mau yang baik masuk surga atau mau yang buruk masuk neraka. Jadi diberikan hak kita untuk memilih, ya. Walaupun nantinya wewenang akhir adalah punya Allah, Allah yang akan tentukan. Tetapi selama kita istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam meninggalkan keburukan, ya, itu niscaya, ya, kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kada hadis itu saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yudkhilal jannata ahadakum, ya, amaluh, ya. Saddidu, istiqomahlah, luruslah, tetaplah, wa qaribu, ya, dan sederhanalah, wa'lamu, ketahuilah, annahu, bahwasanya la yudkhila, tidak akan memasukkan al jannata, akan sorga, ahadakum, salah seorang kalian, amaluhu, perbuatannya, ya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau masuk sorga dengan perbuatanmu ya Rasulullah. Wala ana, juga tidak aku, kata Rasul, illa ayyataghamadiani bi rahmatin wa fadlin, atau kama qala Rasul, kecuali memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada saya anugerahnya, pemberiannya dan kasih sayangnya, ya. Makanya untuk memperoleh kasih sayang Allah, ya istiqomah terus menerus. Dan orang meninggal itu berdasarkan kebiasaan yang dia lakukan, ya. Kalau memang kebiasaan baik, dalam dia melakukan kebaikan, dia akan meninggal. Kalau kebiasaannya buruk, dalam keburukan dia akan meninggal, ya. Jadi yang penting tadi ada usaha kita, upaya kita, ikhtiar, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu istiqomah, ya. Jadi nggak boleh beralasan bahwasanya saya ini nggak ibadah, saya ini jadi preman, ya karena masih sudah takdir, nggak boleh. Itu adalah alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wal yatakallaf nafyu anha, maka, ya, bebankan, paksa dirimu untuk meniadakan alasan kayak tadi tuh, ya, mengandalkan tadi takdir qadarnya aja, ya. Karena dosanya lebih besar dari kalau Rasul itu. Min isma'ala nafsi tarki lil wajibi wal fi'li lil muharrami. Falyattaqillah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Wala yajma', dan janganlah engkau mengumpulkan, menghimpun, ala nafsihi, seorang, ya. Falyattaqillah, maka hendaknya bertakwa kepada Allah. Wala yajma', janganlah dia tadi seorang mengumpulkan ala nafsihi, di dalam dirinya, baliyataini, dua bala, dua musibah, dua bencana, wa yaquduha ila sukhti rabbih, dan yang akan menggiringnya kepada murka Tuhannya. Dua bencana itu tadi, ya. Bencana dia beralasan ini sudah takdir. Kemudian dia tidak melakukan kebaikan.
dan dia tidak meninggalkan keburukan. Dia menyatakan bahwasanya kebaikan dia tidak lakukan, keburukan kemudian dia lakukan karena udah takdir. Jadi dua hal tuh. Ya, beralasan tadi dikatakan beralasan karena takdir yang dosanya jauh lebih besar, kemudian dia meninggalkan juga dah yang wajib. Ya, kemudian tidak melakukan yang diperintahkan. Ya. Melakukan hal-hal yang dosa, ismun, ya, berupa dosa. Ya. Ini dua baliyah berarti, dua bencana dalam dirinya. Hati-hati, ya. Jangan sampai kemudian terjadi kepada kita hal yang seperti itu. Min jihata ini, ya, yakni itu akan mendapatkan murka Allah dari dua arah. Wa amma dzikrul qada'i wal qadari. Nah, sekarang pindah dan nih masalahnya. Ya. Sekarang mengingat qada dan qadar karena memang setelah mengalami yang namanya musibah dan lain sebagainya baru kita kembalikan kepada Allah. Saya sudah berusaha maksimal, tetapi ya masih terkena musibah juga. Ini sudah ketentuan Allah. Udah berusaha tadi. Ya. Seperti yang di Cibubur itu kan kagak nyana-nyana, lagi girang-girang dengan istrinya naik motor, kemudian diseruduk ya mobil Pertamina, ya mobil minyak itu. Ya, itu habis kok giles semuanya. 11 orang apa mati. Ada ibu-ibu tuh di kolong truk tersebut, di kolong mobil tersebut, ya. Ini tidak pernah dia nyana-nyana, ya, sebelumnya. Nah, ini kali yang begini, ya, memang sudah ketentuan Allah. Musibah. Saya sudah berusaha tidak tahu akan ada itu mobil nyeloyor aja lagi di lampu merah, lagi pada baris gitu kan nungguin lampu merah. Pernah kejadian juga di Kalimantan apa tuh, yang diseruduk kenceng banget tuh mobil. Orang di lampu merah habis pada digiles. Ya, mobilnya remnya tuh udah diperiksa. Ya. Nah, kemudian baru yang berikutnya nih permasalahan itu akan disinggung. Wa amma dzikrul qada'i wal qadari. Adapun menyebutkan atau mengingat qada dan qadar, takdir, ya, qada qadar itu nanti lebih dalam adalah qada ketentuan Allah dari alam azali dari sana. Kemudian takdir itu yang memang langsung diberikan kepada kita gitu. Atau masing-masing sama intinya si qada qadar. Adapun wa amma dzikrul qada'i wal qadari, ya, yakni mengingat qada dan qadar. Wat tadzkiru bihi, dan mengingatkan diri dengannya. Indas syada'idi, pada saat menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan. Lawannya itu senang, pada saat senang. Ya, kemudian kalau syada'id susah, syiddah jamannya syada'id. Maka ada hadis, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis syiddah. Ya. Kenalilah kamu akan Allah pada saat kamu senang. Jadi kalau pada senang ingat Allah, ya, kenal Allah, ya. Senang harta, senang sehat, senang, ya, bisa ini bisa itu, ingat Allah, ya, sehingga semuanya disalurkan untuk Allah. Ta'arraf ilallah fi raha, ingat Allah pada saat senang. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenal kamu pada saat kamu susah, ya. Pada saat kamu menghadapkan musibah, pada saat kamu merasakan ada bencana, ya, itu syiddah, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Ada satu riwayat juga, al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang yang beriman itu ada di antara 5 hal-hal yang merongrong, yang tidak menyenangkan, ya. Yang pertama adalah yakni asyaitanu yudilluh, setan yang senantiasa berupaya untuk menyesatkan seorang mukmin, ya. Ini kan enggak menyenangkan disesatkan oleh setan. Wal kafiru yuqatiluh, orang kafir yang senantiasa memerangi, memusuhi orang-orang yang beriman, ya. Kafir apapun jenis kafirnya, kafir musyrik, penyembah berhala, ya.
pohon, ya, apa saja tuh. Kemudian kafir Yahudi, Nasrani, ya, kemudian Buddha, Hindu, itu pada saat menghadapi umat Islam sama tuh, musuh bersama buat mereka, ya. Common enemy, ya, musuh bersama buat mereka. Mereka satu, walaupun agamanya beda, ya. Maka pada At-Taubah 36 itu di ujung ayat tersebut, ya, disebutkan bahwasanya waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatiluna kaffah, ya. Itu kafatan mujtamiin, ya, kalian berhimpun pada saat menghadapi orang-orang musyrik, pada saat menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, bersatu berhimpun. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka juga memerangi kalian, bersatu mereka mujtamiina, ya. Pada saat menghadapi umat Islam, orang-orang kafir, orang fasik, orang zalim, ya, itu sepakat, ya, akur gitu mereka. Akur, ya. Makanya mereka punya kekuatan yang luar biasa karena mereka satu bahasa menghadapi orang beriman. Nah, orang beriman ini menghadapi orang kafir, ya, pecah, ya, tidak satu bahasa, tidak satu sop, tidak satu barisan, ya. Yang satu, ya, mendukung saudara yang beriman, yang satu lagi tidak mendukung, udah pecah, ya. Itu termasuk adalah bagian dari syiddah tadi, syada'id. Wal mu'minu yahjubuh. Yang ketiga juga orang beriman sendiri yang menghalangi saudaranya untuk tampil, untuk maju, untuk memimpin. Udah ketahuan ada orang soleh karena termakan dengan isu buzzer, gitu kan, ya, menjelek-jelekin orang soleh dari dulu, ya. Buzzer bukan muncul sekarang aja, dari dulu juga ada tuh, ya. Di zaman Rasul juga buzzer-buzzer munafik itu banyak banget, ya. Ada orang soleh kemudian dijelek-jeleki, ikut-ikutan jelek-jelekin, ikut-ikutan tidak berpihak dan memusuhi terhadap orang soleh tersebut. Kita alami sekarang, ya. Makanya orang yang basirohnya itu tumpul, pandangan mata hatinya itu tumpul atau pudul, tidak tajam, ya, itu ikut-ikutan, gampang dia terpengaruh. Tetapi orang yang memang ahli ilmu, ahli pengajian, yang tahu basirohnya itu tajam sehingga bisa membedakan ainal haq wa ainal batil, itu tidak mau ikut-ikutan, ya. Dia tidak mau ikut-ikutan, ya. Nah, ini yang kita lihat, ya, di zaman kita, ya, seperti itu, ya. Kemudian wal munafiqu yahsudu. Yang keempat, orang munafik yang senantiasa juga hasud, dengki. Munafik gedeg banget sama orang iman, ya. Walaupun kelihatannya kayak orang beriman, tapi kebenciannya luar biasa. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit, ya. Penyakit hasud, kagak ada obatnya. Hasad, dengki, iri, ya. Yang kelima adalah an-nafsu tunazi'u, jiwa kita yang, ya, kadang-kadang bahkan seringkali itu adalah tarik ulur untuk melakukan kebaikan, ya. Ini ngamal enggak ya, kira-kira infak sodako enggak ya? Ntar kalau sodako kan habis dong, ya. Ntar gimana? Nah, tapi kan memang kita disuruh sodako enggak sodako, akhirnya kagak sodako akhirnya. Jadi kalau mau sodako tuh duitnya ditimang-timang gitu kan. Ini jadi gini mau sodako. Itulah yang kata Nabi, pahala yang besar pada saat anta sadaqo, ya, bersedekahlah kalian, wa anta sahihun syahihun, engkau dalam keadaan sehat dan engkau dalam keadaan pelit, takut kalau kurang. Jadi kalau kita lagi timang-timang tuh masukin aja, ceplosin aja dah ke tromol, udah, ya. Kalau kita timang-timang nanti setan bisikan jangan sedekah, ya kan masih banyak kebutuhan kamu, ya, mau kondangan besok, tuh anak juga pada belum, gitu kan, ya. Nah, ini, ya, akhirnya nggak sedekah, ya. Padahal, ya, sedekah itu menambah, ya. Baru hal yang terjadi itu saya memang ada satu kewajiban infak sampai kemudian terhalang lah, tertunda gitu. Kemudian saya cicil dah infak saya nih, infak sampai nyicil karena tertunda melulu, ya. Saya cicil, saya berikan, ya,
ya, harga sekian bulan, ya, ada infak wajib namanya. Kemudian saya sisakan lagi, baru saya berikan itu pas kapan ya? Oh iya, malam takbiran. Sebelumnya juga 1 hari sebelumnya. Ya. Itu ada saja itu rezeki. Ya, ini saya rasakan ya Allah. Ini berkat. Ya, infak tadi itu memang jangan ditahan-tahan lah kalau mau infak. Ya. Itu ada aja, banyak sekali itu yang membawakan yang kita tidak nyana-nyana dah. Ya, tidak nyana-nyana. Ya, itu datang, dan itu bukan sekali, saya rasakan berkali-kali. Ya, makanya kalau itu ada ada uang, pokoknya keluarkan aja, dah yakin bahwasanya Allah akan ganti gitu kan. Ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, kita tunggu 10 menit ya, dari bunyi. Karena kalau kata Syekh Fakhruddin Al-Bantan itu paling tidak 15 atau 18 menit. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat 10 menit minimal sampai 15 menit. Jangan langsung bunyi langsung sholat, itu masih jalan dia katanya, masih termasuk waktu haram, nggak boleh. Walaupun ada fikih satu saya lihat itu fikih yang membolehkan, jadi begitu muncul. Maka dulu saya pernah melakukan itu begitu muncul, begitu bunyi langsung sholat isyraq. Ya. Kita tunggu 10 menit ya dari bunyi. Jadi kembali ya, itu tadi syada'id disebutkan ya, yakni syada'id itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Hal-hal yang membuat kita itu kecewa, ya, tidak enak. Ya. Amma keilaman. Wa amma dzikrul qada'i wal qadari wat tadhkiri bihi, wat tadhkiru bihi, dari zikru aja, wat tadhkiru bihi inda syada'id, dan mengingat seseorang tahu dirinya itu pada saat menghadapi hal-hal yang ujian sifatnya syada'id tidak menyenangkan, wal balaya, dan menghadapi baliyah itu bencana, wal masaib, dan menghadapi musibah-musibah, fala ba'sa bihi, itu kagak apa-apa ya. Kalau mengingat tadi begitu kena bencana, ya emang udah takdir. Nah, ini enggak apa-apa. Kalau tadi sebelum melakukan sesuatu memang udah terlanjur begitu, ini udah takdir saya kali begini, ya, sehingga saya begini terus gitu kan. Itu enggak boleh. Tetapi kalau begitu mendapatkan bencana, musibah, ya, hal-hal yang sifatnya ujian, kita sudah berusaha untuk menghindar, itu udah takdir betul, fala ba'sa bihi. Wa huwa ihtijajun ala nafsi, ya, dan itu adalah ya merupakan hujjah alal fasi, al fasi bukan al nasi, walaisa ihtijajan laha, dan itu bukan hujjah baginya, li annal abdal mubtali, karena seorang hamba yang diuji mubtala, wal musabu, dan yang diberikan musibah, idza alima, apabila dia mengetahui annal mubtala lahu bahwasanya dia annal mubtali lahu, bahwasanya dia diuji, yang mengujinya huwa rabbur rahim, rabbuhur rahim adalah Tuhannya yang maha penyayang, wa annahu, dan bahwasanya bidzalikal balai, dengan sebab baliyah bala tersebut, sabaqa alaihil kitab minallahi, ya memang sudah tertulis di dalam lauhul mahfuz dari Allah, tahaqqaqa, ya, wa aiqana, dia meyakini, anna fi dhamni dzalika lahu salahun, di dalam kandungan hal tersebut itu ada kemaslahatan, kebaikan, wa khairon, dan juga kebaikan, sama kasiron, yang banyak. Jadi ada hikmah di balik musibah gitu ya. Ini sudah ketentuan Allah, udah takdir. Biasanya sih memang ada hikmah di balik itu. Semakin kita sadar, makin insaf, makin dekat dengan Allah ya. Jadi itu yang kita hadapi ya, akan ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Fayahmiluhu al-ilma bidzalika, maka dia ya, berarti dia itu fayuhammiluhu, mendorong baginya itu al-ilmu, mengetahuan bidzalika, dengan hal tersebut,
ala ridho, ya. Ridho jadinya udah pasrah, wa taslim dan berserah diri lillahi kepada Allah, al hakimu, ya, al alimu yang maha hakim, maha bijak dan maha alim, ya, maha mengetahui. Nanti baru faqad wadoha, karena potongannya di situ. Faqad wadoha wa tabayyana laka annal ihtijaja. Baik, ada yang perlu disampaikan? Kalau ada, silakan ibu-ibu, bapak. Ada. Ya, silakan Ustaz Mahfud. Kalau kita lihat ya, golongan-golongan dalam akidah kan itu munculnya pada generasi pertama ya. Iya. Iya, sahabat. Ya, itu yang melahirkan ya firqah-firqah atau aliran-aliran seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Iya. Ya, ada golongan ahli sunnah wal jamaah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah dan lain-lainnya. Itu lahirkan pada zaman ya setelah itu dengan perang Siffin ya. Perang Siffin, perang Jamal. Perang Jamal dan perang Siffin. Sedangkan kalau kita lihat aliran-aliran dalam syariah, dalam fikih itu kan terjadi pada zaman generasi ketiga. Iya. Dalam artian pada zaman tabi'in wa tabi'in. Iya. Kurang lebih sekitar tahun ketiga Hijriah. Iya. Nah, sekarang kaitannya kita sebagai umat Islam dikaitkan kalau akidah diawali adalah sebenarnya kan dari pengertian atau perbedaan dalam politik. Ya, pertama dalam politik sehingga terjadilah firqah-firqah yang diutamakan ahli sunnah wal jamaah dan yang lainnya. Iya. Sedangkan di dalam aliran-aliran dalam syariah itu kan dalam kaidahnya usul fikih. Fikih ya. Ya, penafsiran usul fikih yang menjadi perbedaan. Dan kita ketahui juga di dalam aliran-aliran fikih di sini kita lihat ya yang kita kenal dengan 4 mazhab, yaitu kita lihat ya dari zaman Abu Hanafi, Anas bin Malik, Syafi'i maupun Hambali, itu kan semuanya adalah satu guru ya. Pertamanya dalam tetap Imam Hanafi ya, Abu Hanafiyah, dan semuanya tinggalnya kan tidak ada yang di sekitar katakan Arab Saudi sekarang kecuali Anas bin Malik ya, kecuali itu, yang lain semuanya adalah bagian ya di luar jajahan Arab. Iya. Itu kok sekarang mengapa kita di sini khususnya di Indonesia ini kita mengambil ahli sunnah wal jamaah dengan mazhab fikihnya itu Syafi'i. Iya. Itu bagaimana latar belakang kalau kita melihat kejadian seperti itu? Iya. Pertama, bahwa terjadinya perpecahan kaitannya dengan masalah akidah, betul. Jadi kalau sudah masalah akidah atau yang berangkatnya tadi dari masalah politik, kemudian jadi akidahnya pada meleset gitu. Ya. Akidah. Ya. Masalah-masalah fikih enggak menyebabkan perpecahan jadi 73 golongan, enggak. Yang jadi 73 golongan itu adalah akidah, ya. Kaitan masalah akidah. Misalnya dengan si A itu kan akidahnya beda, dia punya rukun imannya juga ada tambahannya dia, termasuk percaya dengan beriman dengan imamah, dengan pimpinannya, ya. Ada tambahan. Al-Qur'annya juga bukan Al-Qur'an yang kita pegang sekarang, dia punya Al-Qur'an lagi nanti katanya belum muncul. Ya, kapan muncul? Masih belum muncul aja ya. Ya. Banyak yang beda dah. Ya. Kemudian juga Mu'tazilah dari segi bahwasanya dia pakai ro'i, itu artinya pakai rasio. Ya. Kemudian kalau ahli sunnah wal jamaah itu ya tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti Qadariyah. Ya, tapi ada di antara itulah, pakai juga rasio, pakai juga dalil kan gitu. Ya. Ini yang pertama kaitannya dengan masalah akidah. Ya. Nah kemudian lebih lanjut adalah berkaitan dengan masalah syariah atau masalah fikih. Ya. Kaifiatul ibadah, cara beribadah, mulai dari toharoh sampai bagian ujung pembahasan fikih itu ya berkaitan dengan masalah jihad, ya, toharoh sampai jihad, ya. Nah ini perbedaan pendapat 4 mazhab yang diakui oleh dunia Islam, yang megang mazhab yang mumpuni,
itu tersebar ya di Jazirah Arab. Asalnya gurunya para sahabat sebelumnya atau tabi'in, itu kan sudah betul tadi di abad yang ketiga Hijriyah munculnya ulama-ulama fikih tersebut, ulama imam-imam madhab ya. Nah kemudian bagaimana kita ya, yang memang lebih besar adalah penganut madhab Syafi'i ya, mengambil Imam Syafi'i gitu kan ya. Kalau kita lihat memang bahwa yang dulu pergi untuk ke Saudi sebelum Saudi itu kan muncul Wahabi baru. Kalau Wahabi yang di Afrika tuh tahun 200 Hijriah tuh, ya itu Wahabi yang sesat sebenarnya itu. Yang di Afrika tahun 200 Hijriah munculnya ya. Kalau kemudian yang Wahabi Abdullah bin Abdul Wahab ini munculnya setelah Kiai Hasyim Asy'ari pada belajar di sana. Sebelumnya itu adalah ya berbagai mazhab dulu ada di Mekah itu, katanya sebelum Wahabi menyatukan itu sholatnya bergantung dari imamnya gitu. Kalau sekarang repot juga kalau sholat misalnya nih, ayo yang bermazhab Syafi'i ini sholat duluan ya, sholat dohor. Setelah itu baru yang bermazhab Imam Ahmad nih, atau mereka mazhabnya Saudi Imam Ahmad, misalnya Ahmad duluan. Kalau pakai gantian gitu repot. Di satu sisi ada benarnya juga sih disatuin ya, di satu sisi karena jadi nggak merepotkan gitu ya. Mengapa? Karena memang ulama-ulama kita itu belajar dari awal adalah berkaitan dengan masalah mazhab Syafi'i yang mereka mantapkan lebih dahulu ya. Apakah mereka tidak belajar mazhab lain? Belajar ya, mereka belajar tahu. Maka ada istilah perbandingan mazhab di UIN itu ya. Mereka tahu mazhab lain, tetapi memang kecenderungannya ke mazhab Syafi'i. Mengapa? Karena salah satunya adalah mazhab Syafi'i ini katakan sebagai akhwatul madzahib, yakni mazhab yang paling hati-hati ya. Yang paling hati-hati, paling hati-hati lah, jaga-jaga gitu ya. Jadi ya ulama-ulama kita ke sana ya. Kemudian juga ke Yaman, banyak mengambil ke Yaman. Di Yaman mazhab Syafi'i banyak kan ya, atau mazhab lain ada sih ya. Tapi Syafi'i banyak juga ya. Sehingga begitu balik dari mukim yang diajarkan yaitu ya. Ini yang memang paling pokok kita ajarkan dulu, walaupun boleh belajar yang lain. Tujuannya adalah supaya tidak merasa benar sendiri gitu. Artinya ada pemahaman lain yang seperti ini ya. Misalnya kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedekahnya beda-beda. Itu memang ada gitu kan, dan hadisnya ada, semuanya ada gitu. Sehingga kalau kita yang cuma satu mazhab aja dibentuk, tidak dikasih tahu ada mazhab lain, tetap kita mazhab Syafi'i menjadi pegangan kita, ini yang paling pokok dulu diajarkan. Setelah itu ajarkan yang lain. Tidak diajarkan yang lain jadi kuper nantinya ya. Dia itu menganggap bahwasanya enggak ada tuh Allahu Akbar, padahal ada ya. Di Kasyifatus saja juga disinggung ya oleh Imam Nawawi, ada yang fauqas sadri namanya, di atas dada ya. Ada lagi yang fauqas surrah, di atas pusat, tahtal sadri, di bawah dada. Begini kita yang biasa ya. Kemudian Allahu Akbar kayak gitu, itu disinggung juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantan yang Kasyifatus saja. Ya, itu kan sunnah, ngangkatnya sedekah juga sunnah tadi. Ya, ngangkat itu Allahu Akbar, atau kita Allahu Akbar, atau ada barangkali gini Allahu Akbar. Ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, pokoknya bi ayyi rab'in kana, angkat tangan yang mana aja dah, yang penting dia angkat tangan. Lagi pula itu masalah sunnah, jangan diributin gitu. Wah, toleran, bagus banget ngajarinnya ulama kita. Untuk tasamu, toleran terhadap saudara kita. Jadi enggak mudah menyalahkan, enggak mudah benci, enggak mudah bermusuhan, memaklumi. Ini namanya bisa menerima perbedaan ya. Jadi gitu ya. Mengapa kita mazhab Syafi'i? Memang syekh-syekh kita, pendahulu kita, ulama-ulama kita belajar dari guru-gurunya di Najd dulu, di Saudi ya, di Haramain, itu adalah bermazhab Syafi'i. Dan banyak ulama-ulama Indonesia juga dulu yang mengajar di Masjidil Haram sebelum munculnya Wahabi yang berikutnya ya. Dan Wahabi Ahlussunnah Jamaah juga, sama Ahlussunnah Jamaah ya.
Sebab yang sering saya kemukakan di bagian akhir dari ibadah, ya, orang kita nahdin banyak yang matinya bagus, husnul khotimah, lagi sholat, kemudian bisa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, orang Muhammadiyah juga banyak yang akhir kehidupannya itu baik, husnul khotimah. Buya Hamka kurang bagaimana tersenyum matinya. Ya. Kemudian orang Persis juga banyak. Ya, organisasi jamaah yang lain begitu juga. Ya, orang Wahabi banyak, mereka apalagi hafal Quran. Ya, imam-imam mereka, ulama mereka. Jadi yang penting akhir kehidupannya udah kelihatan husnul khotimah, berarti benar semua lah, masuk surga semuanya insyaallah, kan gitu. Kalau kita di dunia nyalain ini kita kagak tahu hakikatnya yang sesungguhnya, nyalain apa kagak ada ilmu nyalain. Jadi permusuhan aja, jadi kebencian aja yang ada gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan itu menjadikan diri kita supaya menjaga ukhuwah, persaudaraan sama muslim, karena ini bagian dari akidah. Ukhuwah itu bagian dari akidah, ya. Sehingga perbedaan-perbedaan cuma sedikit ya udah jangan dibesar-besarkan, ya. Allah sekarang udah alhamdulillah sudah mendingan daripada yang dulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afuni ya karim, wa'afuni rahman, wa'afuni rahim. Allahumma bihaqil fatihah, bisiril fatihah, bikaramatil fatihah, anta jala jami'a amalina wa ibadatina wa harakatina wa sakanatina wa hayatina wa mamatina khalisatan li ajli kulli ridha wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fa subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.